Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai pada akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan, dan pemberhentian. Atau bisa juga didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan pada dirinya. Kemudian, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga, serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai adalah sebuah rancangan program yang terurut tentang kebutuhan dan pengadaan atau pasokan tenaga kerja. Perencanaan kepegawaian yaitu keseluruhan proses pemikiran yang akan dilakukan di masa mendatang untuk pencapaian tujuan yang telah ada sebelumnya. 2. Pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai yaitu kegiatan menambah pegawai yang diperlukan pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia. 3. Pelatihan dan pengembangan pegawai. Pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pegawai untuk mencapai keberhasilan pekerjaan individual yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik. Keempat, ada promosi dan mutasi. Promosi adalah suatu proses untuk menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan manajerial dan juga menyangkut setiap penugasan kepada pekerjaan yang lebih berat atau kebebasan beroperasi dengan kurang penyelesaian. Selanjutnya ada teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Perencanaan. Perencana manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah menyusun dan strategi tenaga pendidik dan kependidikan yang menyeluruh memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. 2. Pengorganisasian. Seluruh pendidik atau guru sebagai pelaksana pembelajaran senantiasa berusaha meningkatkan kompetisinya. Selanjutnya, penilaian dilakukan baik oleh guru sendiri atau orang lain termasuk supervisor atau pengawasan sebagai patokan untuk mengukur kemampuannya. 3. Pelaksanaan. Dalam kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, guru dan pegawai aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. 4. Pengawasan. Fungsi dalam mengawasi ini dilaksanakan oleh 1. Ketua yayasan, 2. Kepala sekolah, 3. Pengawas sekolah, 4. Pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah.